Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 848. Wakil Kepala. Lin Yu tercengang ketika dia mendengar 3 kata ini, dan tangannya menggosok giginya tidak bisa berhenti. Dia tidak menyangka bahwa wakil kepala dokter misterius akan berkunjung pada hari pertama tahun baru. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Baiklah, Saudara Li, katakan padanya, saya akan berada di sana sebentar." Lin Yu juga sangat tertarik pada wakil kepala, gerbang vampir, dan ingin melihat orang macam apa dia yang bisa begitu konyol. Lin Yu bergegas ke ruang medis setelah mencuci, dan melihat Rolls-Royce Phantom yang cerah diparkir di pintu ruang medis. 2 pria berjas hitam berdiri di samping mobil dan menunggu dengan sabar. Beberapa seperti pengemudi dan pengawal. Lin Yu melirik mereka berdua, dan kemudian berjalan langsung ke rumah sakit. Segera setelah saya memasuki aula, saya melihat seorang pria paruh baya mengenakan celana brokat duduk di sofa, dan di belakangnya berdiri seorang pria paruh baya dengan usia yang sama memegang mantel bulu di lengannya, dengan hormat. Berdiri di belakang pria di Jin Yi. Lin Yu tidak tahu pria itu duduk tegak, tetapi sekilas dia mengenali pria yang berdiri di belakang dengan mantel di lengannya, dan menyapa sambil tersenyum, "Tuan Sangguan, jangan datang ke sini tanpa masalah." Pria paruh baya dengan mantel bulu adalah terakhir kali Lin Yu bertemu Kodok Estianshan di rumah sakit umum komando militer, dan dia merawat keponakan Yuan He dan yang lainnya karena luka traumatis. Ekspresi Sangguan Cheng datar, Chong Lin Yu mengangguk dengan lembut, tanpa menjawab, jejak permusuhan Ruo Wu melintas di matanya. Bagaimanapun, setelah beberapa hal sebelumnya, Dokter Misterius dan Lin Yu dapat dianggap sebagai musuh yang mematikan. Namun, meskipun Sangguan Cheng tidak memiliki wajah yang baik terhadap Lin Yu, pria di Jinyi yang duduk tegak tiba-tiba berdiri dan tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, "Ini pasti Tuan He, itu pasti pahlawan. Saya datang pada hari pertama dan saya berharap Tuan dia akan memaafkan saya." Lin Yu melirik pria yang bersuara sopan berbaju brokat, menebak bahwa dia seharusnya menjadi wakil kepala dokter misterius. Dia melihat bahwa dia adalah wajah pucat, alis tebal dan mata besar. Dia tampak sangat bermartabat. Dia berusia sekitar 50 tahun dan dia tidak punya aroma tembaga yang hanya menguntungkan, tetapi dengan sentuhan temperamen yang tenang dan elegan, cukup gentleman. Benar saja, itu adalah wajah manusia dan hati binatang. Lin Yu tidak bisa menahan gumaman dengan suara rendah. "Tuan Ho, apa yang kamu bicarakan?" Pria di Jinyi sedikit terkejut, dan menanyakan beberapa keraguan ketika dia tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Yu. "Oh, tidak ada." Lin Yu menggelengkan kepalanya. Melihat pria di Jinyi dengan senyuman di wajahnya dan berbicara dengan sopan, dia tidak mengatakan apa-apa dengan dingin. Dia berkata dengan sopan, "Yang mulia seharusnya menjadi wakil kepala dokter misterius, tidakkah Anda tahu harus menyebutnya apa?" "Ronghuanku sayang." Pria di Jinyi berkata sambil tersenyum. "Ronghuan." Lin Yu sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya, "Kamu dan rubah tua Rong Hesu?" "Tidak, ayah, apa hubungannya?" Ronghuan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini ayahku." "Oh, itu dia." Lin Yu tersenyum tipis, tetapi ada rasa dingin di matanya. Ternyata adalah putra Rong Hesu, tidak heran dia menjadi wakil kepala ketika dia masih sangat muda. Rong Hesu yang dia sebutkan adalah kepala sekolah kedokteran misterius. Dikatakan bahwa dia telah menjadi keturunan dari sekolah kedokteran misterius selama lebih dari 100 generasi, yang menunjukkan sejarah mendalam dari sekolah kedokteran misterius. "Tuan He, Anda harus tahu untuk apa saya di sini kali ini, kan?"
Rong Huan menenangkan emosinya dan mengembalikan ekspresi acuh tak acuh yang baru saja dia berikan sebelumnya, dan bertanya pada Lin Yu dengan nada datar. Baru-baru ini, Guanxi Chen dari dokter misterius mereka ditangkap, dan semua bahan obat yang berharga jatuh ke tangan Lin Yu. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikannya. Tidak tahu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas. Wajah Rong Huan berubah sedikit ketika dia melihat ini, dia jelas sedikit cemberut. Mengetahui bahwa Lin Yu sengaja, dia tidak bisa tidak bertanya dengan sabar, "Tuan He, kamu telah mengumpulkan semua bahan obat yang kami simpan di gang-gang Jalan Chunhua. Apakah kamu pergi?" "Oh, ramuan itu." Lin Yu segera membuat ekspresi yang tiba-tiba sadar, dan kemudian berkata, saya tahu, bukan Anda yang membantu penjahat yang dicari Ling Xiao membuat obat dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi bahan obat ini disita oleh pesawat militer." Meskipun dia tidak memasukkan kata kotor dalam kata-katanya, itu setara dengan memarahi dokter misterius itu telanjang. Wajah Rong Huan muram, dan dia tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berkata dengan dingin, "Tuan Ho, tolong perhatikan kata-katamu. Anda tidak bisa begitu saja memercik kami. Departemen pesawat militer telah menyelidiki masalah ini. Guanxi Chen yang diam-diam menghubungi Ling Xiao dan yang lainnya, mencuri bahan obat dari pintu kami, dan diam-diam membuat obat untuk Ling Xiao dan yang lainnya. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini." Ketika dia mengatakan ini, ada ekspresi benar di wajahnya, dan ada juga jejak keluhan, seolah-olah dokter misterius mereka tampaknya menjadi korban yang sebenarnya. Sungguh, manajer Chen ini benar-benar maha kuasa. Sejauh yang saya tahu, dia adalah seorang manajer, kan? Dia juga sangat ahli dalam keterampilan medis. Bisakah dia membuat obat yang sulit? Lin Yu berkata dengan sinis. Rong Huan berkata dengan wajah cemberut, sebagai manajer, dia tentu saja tidak menyiapkan obat-obatan ini. Dia melakukannya dengan beberapa dokter di rumah kami. Sedangkan untuk para dokter yang melarikan diri setelah mendengar berita tersebut, kami telah bekerja sama dengan Departemen Pesawat Militer. Cari keberadaan mereka. Oh, itu masalahnya. Aku benar-benar tidak bisa menyalahkanmu. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, tapi sayang, saya mendengar bahwa di masa lalu, semua dokter misterius bisa keluar dalam jumlah besar. Saya tidak menyangka bahwa sekarang mereka semua tidak tahu malu, yang dalam cara yang sama seperti pembunuh. Generasi tikus. Apa yang dia katakan sama saja dengan menunjuk ke hidung Rong Huan dan mengutuk bahwa dokter misterius itu bukan apa-apa. Wajah Rong Huan tiba-tiba memerah karena marah, dan dia berpikir sendiri bahwa anak ini sangat sulit, bahkan mulutnya sangat beracun. He Jiarong, bersikap sopan. Sang Guancheng menunjuk Lin Yu dengan wajah dingin, dan berkata dengan marah. Lin Yu terkejut sedikit, berpura-pura bingung dan berkata, mengapa, bahkan fakta tidak diperbolehkan untuk diceritakan? Apakah itu hati nurani Anda yang bersalah? Oke, saya akan biarkan saja. Rong Huan berkata dengan wajah dingin, Tuan He, saya di sini bukan untuk berkelahi dengan Anda. Saya di sini untuk meminta Anda meminta bahan obat. Itu adalah bahan obat dari dokter misterius kami, jadi saya datang untuk meminta yang wajar dan legal. Berikan kembali kepada kami. Saya belum melihat bahan obat. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata langsung tanpa mengakui, sepertinya aku dibawa ke pesawat militer. Pergi dan tanya mereka. Departemen Pesawat Militer. Wajah Rong Huan merosot dan mengerutkan kening, mereka bilang kamu langsung ditarik ke sini saat itu. Ketika Lin Yu mendengarnya mengatakan ini, dia tahu bahwa memang ada eyeliner dari dokter misterius di Departemen Pesawat Militer, karena Han Bing dan anak buahnya tidak akan pernah langsung memberitahu dokter misterius itu bahwa bahan obat diambil sendiri. Tuan Rong, harap berhati-hati ketika Anda berbicara. Air kotor tidak bisa disiramkan ke saya begitu saja.
Bahan obat ini jelas diambil alih oleh Departemen Pesawat Militer. Saya bahkan belum menyentuhnya. Mengapa mereka diseret lagi oleh saya? Jadi, Anda harus kembali dan menemukannya. Lin Yu belajar dari nada bicara Rong Huan sekarang, dan Rong Huan menyangkalnya dengan wajah tenang, dan ada sedikit keluhan dalam nadanya, seolah-olah dia tidak pernah benar-benar mengambil alih bahan obat ini. Ceroboh, siapa yang tidak mau? Melihat kematian Lin Yu, dada Rong Huan jatuh karena amarah, dan kemudian kilatan amarah melintas di matanya, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan suara dingin, "He Jiarong, saya peringatkan, dokter misterius kami telah mencapai toleransi Anda. Akhirnya, saya akan memberi Anda 3 hari. Jika Anda tidak menyiapkan bahan obat dan mengirimkannya ke cabang distrik Dongcheng kami, maka saya jamin bahwa Anda, Presiden Pengobatan Tiongkok, akan segera hancur, dan bahkan seluruh pengobatan Tiongkok akan untuk Anda terlibat." Ketika Rong Huan mengatakan ini, dia sangat percaya diri, dan dia terlihat sangat percaya diri. Sungguh nada yang besar, kamu sedang bermimpi. Li Zhensheng di samping tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata dengan dingin, "Chong Rong Huan, kamu bahkan tidak bertanya, sekarang siapa di seluruh ibu kota yang tidak mengenal Hui Sengtang kita, dan siapa yang tidak mengenal Tuan He kita? He Jiarong, semakin tinggi kamu mendaki, semakin sakit kamu jatuh. Kamu harus tahu ini." Rong Huan terkekeh, memicingkan mata ke arah Lin Yu dan berkata, "Apakah kamu benar-benar mengira kamu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Nyatanya, di mata para dokter misterius kita, ia tetaplah seekor semut. Itu hanya mengangkatmu untuk menginjak-injakmu sampai mati. Itu semua upaya untuk mengangkat kakimu.